Berebut panggung dengan sesama supernova atau tetap menjadi supporting aliansi khususnya Luffy? Manakah dari dua peran ini yang akan dimainkan oleh Lau dalam perang Wano ini? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar Lau. Sejatinya Lau merupakan sosok utama yang melatar belakangi pecahnya perang melawan Kekaisaran Kaido. Dia mengajak Luffy bekerja sama untuk menghancurkan bisnis Smile yang dampaknya akan membuat sang Yonko Kaido marah. Pertemuannya dengan Luffy saat di Pang Hazard dulu merubah sedemikian rupa stereotip aliansi yang dulunya dianggap sebagai sebuah bentuk kerjasama yang bermakna negatif di kalangan bajak laut. Seperti yang pernah dikatakan Kaido bahwa menciptakan aliansi atau membentuk kerjasama dengan bajak laut, maka ujung-ujungnya hanya akan melahirkan sebuah pengkhianatan. Namun sampai detik ini apa yang diyakini Kaido belum nampak pada hubungan aliansi antara SHP dan Horde Pirate. Begitupun yang terjadi pada aliansi SHP dan bajak laut Fire Tank. Meski hanya terjadi sementara, tapi kedua kelompok ini masih bisa menjaga keutuhan aliansinya sekalipun misi mereka tidak tercapai, yaitu untuk menjatuhkan Kekaisaran Big Mom. Nah, di alur Dressrosa, Lau memang sempat memutuskan hubungan aliansinya dengan Luffy, tapi semua itu tidak dianggap oleh sang kapten. Jadi hal ini membuktikan bahwa keduanya adalah tokoh yang bisa saling memahami satu sama lain. Lau adalah orang yang tenang dalam memutuskan sesuatu. Sebaliknya Luffy adalah orang yang boleh dibilang sangat ceroboh. Dua sifat yang saling bertolak belakang ini pada akhirnya bisa membuat keutuhan aliansi mereka. Faktor saling mempercayai adalah hal mutlak yang harus dipegang dalam sebuah aliansi. Karena Lau sudah tahu karakter Luffy, maka dia pun tak peduli lagi ketika Luffy mengacaukan semua rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat Lau seakan lebih bebas bergerak dalam bayang-bayang Luffy. Nah, di alur Wano ini, peran apa sih yang diberikan Oda untuk Lau? Apakah dia akan diberi kesempatan yang sama dengan Luffy untuk menjajal kekuatan Kaido seperti saat dulu melawan Doflamingo? Masa lalu pengemban D memang sangat unik dan misterius. Ada yang saling bekerja sama dan ada pula yang saling baku hantam. Pertemuan Lau dengan Luffy mungkin saja bagian dari takdir seorang D. Mereka terikat sesuatu yang mengharuskan keduanya saling bekerja sama. Terlepas dari apa motif sebenarnya seorang Lau, dia memang terlihat sangat serius untuk membantu aliansi demi mengalahkan Kaido. Sejauh ini meskipun sudah dianggap sebagai pengkhianat oleh Shinobu, tapi dia tetap memiliki peran penting dalam aliansi. Sebut saja ketika membuat rencana menerobos Onigashima dan pada akhirnya membantu beberapa Akazaya menyelinap dari gerbang belakang. Melihat dari apa yang sejauh ini ia lakukan, Lau memang tepat berperan sebagai supporting. Berbeda dengan apa yang ia lakukan di Dressrosa dulu, di mana Lau sangat berambisi mengalahkan Doflamingo demi balas dendam atas kematian Corazon. Alur Wano ini bisa menjadi ajang balas budi Lau pada Luffy yang mewakilinya mengalahkan Doffy. Ya, Lau tidak peduli dengan masa lalu yang berhubungan dengan klan Kozuki dan Wano. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara agar Kekaisaran Kaido runtuh. Jadi seperti yang sudah-sudah, harapan tersebut akan diestafetkan pada sosok Luffy. Karena bagaimanapun juga, Lau sudah pernah melihat bagaimana tekad Luffy untuk mengalahkan musuhnya. Dan seharusnya dia juga tahu karakter dari seorang D. So, peran ini bisa ia aplikasikan nanti sama persis ketika ia berperan sebagai otak atas rencana yang diciptakannya untuk mengalahkan Douglas Ballet. Saat ini dia sudah membaur dengan aliansi lainnya di Onigashima. Dalam waktu dekat yang ia bisa lakukan untuk sementara adalah menghalau para prajurit-prajurit Kaido. Namun kedepannya dia diharapkan dapat membantu Luffy mencapai atap. Dengan kekuatan OP-OP nominya, hal tersebut tentunya sangat mudah untuk ia lakukan. Luffy bisa ia pindahkan menggunakan roomnya, sama ketika saat hendak menghadapi Doflamingo dulu. Saya mengharapkan duo D ini akan terus bekerja sama sampai series ini berakhir. Jadi sama seperti ketika Garp dan Roger bekerja sama untuk mengalahkan Rock. Nah, untuk era sekarang, mungkin peran ini tepat dimainkan oleh Lau dan Luffy untuk mengalahkan Kurohige. Bentrok antar pewaris D akan menjadi akhir yang sempurna. Sebagian besar supernova diberi panggung oleh Oda dalam keikutsertaannya di perang Wano ini. Lau salah satunya. Alasan keberadaan mereka di sana memang berbeda-beda.
Ada yang sengaja pergi ke Wano, ada juga yang tidak disengaja seperti halnya Kid. Nah, dengan keikutsertaan mereka, ada indikasi bahwa supernova merupakan ancaman baru bagi kelompok-kelompok tertentu yang menguasai dunia baru, baik itu Yonko, Angkatan Laut, maupun pemerintah dunia. Well, dalam kasus Yonko ada banyak cerita yang mengisahkan pertemuannya dengan para supernova, seperti kisah Kid yang pernah bersitegang dengan Kekaisaran Shanks, Big Mom, dan Kaido. Sekarang Law yang saat ini beraliansi dengan Luffy juga diberi kesempatan sama untuk melawan Kekaisaran Kaido. Bagi Yonko, supernova mungkin akan dianggap sebagai kerikil. Mereka bukanlah tandingan para kaisar, tapi jika mereka terlalu meremehkan reputasinya, maka ia akan menjadi bumerang bagi Yonko. Law dengan segala ketenangan yang ada pada dirinya, saya kira mampu untuk membuat sebuah kejutan. Insiden Rockport adalah salah satu kejutan yang pernah ia buat. Melalui peristiwa tersebut, Law berhasil menarik perhatian pemerintah dunia maupun Angkatan Laut. Nah, setelah beraliansi dengan Luffy, ia kemudian diincar secara khusus oleh Akainu. Petinggi Angkatan Laut ini sampai harus memperingati Fujitora yang diutus untuk membawa keduanya. Bahkan Fujitora tidak diizinkan masuk ke wilayah Angkatan Laut jika misi tersebut belum selesai. Sudah bukan rahasia umum lagi jika beberapa supernova akan mengusik kedamaian Yonko di dunia baru. Entah itu dengan cara langsung maupun menyelinap ke dalam sistem Yonko itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah seberapa besarkah kesempatan mereka untuk bisa meneror para kaisar. Karena nyatanya sampai saat ini beberapa dari mereka justru hanya dipermainkan oleh Yonko. Nah, kesempatan Law dan yang lainnya untuk mengubah tatanan dunia baru mungkin akan diawali dari alur Wano ini. Bagaimanapun juga jika mereka mampu saling menutupi kelemahan masing-masing, maka keruntuhan Kekaisaran Kaido bisa sangat terjadi. Bayangkan respon dunia setelah melihat Kekaisaran Kaido runtuh. Ya, tidak hanya kalah saja, namun lebih tepatnya jatuh. Saya kira dunia akan menginfokan berita heboh ini semasif mungkin, sehingga ketegangan dunia baru akan mulai terasa. Jadi selain Luffy, siapakah yang akan mendapat panggung lebih setelah Wano ini? Ya, Law dengan reputasi dinya boleh jadi akan mendapatkannya, disusul dengan nama Kid. Baiklah, saya kira itulah pembahasan seputar Law. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!